Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Johannes Gilbert Pandiangan dengan NIM 4220553. Di sini saya akan dengan mata kuliah Public Speaking 1. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Membangun Negeri Bersama, Suara Rakyat, Masa Depan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh warga negara yang saya cintai. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hari ini kita berada di titik penting dalam sejarah yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Tanah air ini bukan milik satu kelompok tertentu, bukan juga milik satu keluarga, dan tentunya bukan milik hanya satu orang saja. Tanah air ini adalah hak bersama kita, semua warga negara Indonesia yang telah bersatu dalam berbagai perbedaan selama lebih dari 70 tahun. Saya hadir di sini bukan sebagai seseorang menjanjikan solusi instan, melainkan sebagai pelayan publik yang yakin bahwa perubahan yang sebenarnya muncul dari usaha bersama, dari semangat tolong-menolong yang telah menjadi karakter bangsa kita. Kita semua melihat berbagai tantangan yang ada, jurang kesenjangan yang masih besar, akses pendidikan yang belum merata, lapangan kerja yang terbatas, dan birokrasi yang terkadang terasa jauh dari jangkauan masyarakat kecil. Namun saya juga menyaksikan potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh negara kita. Kita mempunyai generasi muda yang pintar dan penuh semangat. Kita dikelilingi oleh kekayaan alam yang melimpah, serta yang paling penting kita memiliki semangat kebangkitan yang selalu nyata. Kesulitan yang kita hadapi jangan dianggap sebagai penghalang, tetapi sebagai tantangan yang mendorong kita untuk bangkit lebih tinggi. Visi saya jelas, namun penuh makna, yaitu sebuah Indonesia di mana setiap anak dapat bercita-cita setinggi mungkin dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraihnya. Sebuah Indonesia di mana para petani, nelayan, pedagang, dan pegawai kantoran mendapatkan perlindungan yang sama. Sebuah negara yang dihormati di panggung internasional berkat kebijakan yang adil dan prinsip yang kuat. Untuk mewujudkan visi tersebut, 3 dasar penting diperlukan. Pertama, pendidikan yang merata dan kualitas dari ujung barat hingga timur Indonesia. Karena pendidikan adalah kunci yang untuk membuka kesempatan di masa depan. Kedua, ekonomi yang adil dengan menyediakan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah agar bisa tumbuh, karena mereka merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat. Tiga, pemerintah yang transparan dan berada dekat dengan masyarakat, karena kepercayaan rakyat adalah mandat paling utama yang tidak boleh dikhianati. Saudara-saudari yang saya hormati, pidato tanpa tindakan adalah janji yang tak berarti. Saya bertekad untuk bekerja tidak hanya selama masa kampanye, tapi juga setiap hari selama amanah ini berlangsung. Saya akan mendengarkan aspirasi kalian, tidak hanya saat pemilihan, tapi di setiap waktu. Kritik dari kalian akan saya terima sebagai masukan yang berharga, dan dukungan kalian akan menjadi motivasi untuk terus berjuang. Perubahan tidak akan muncul dengan sendirinya. Perubahan membutuhkan keberanian untuk memilih, keyakinan bahwa suara kita memiliki arti, serta ketekunan untuk tetap berjuang menghadapi rintangan. Pada hari pemilihan, saya mengajak semua warga untuk menggunakan hak suara merata dengan kebijaksanaan. Jadikan suara kalian sebagai alat untuk merubah, bukan sebagai barang yang diperdagangkan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang matang dalam berdemokrasi. Sebuah bangsa yang memilih berdasarkan visi dan program, bukan berdasarkan uang dan janji yang tidak nyata. Mari kita bersama-sama menciptakan sebuah negara yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Insya Allah, dengan izin Allah yang Maha Esa dan dukungan kalian, kita dapat mewujudkan Indonesia yang kita impikan. Indonesia yang bersatu, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang sejahtera. Demikian pidato saya.